Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, terutama berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis dan masjid yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur saya juga sampaikan kepada pengurus dan pewakif dari masjid ini, Bapak Mustafa dan keluarga, dan seluruh jajaran ketua DKM Masjid Arifahiyah yang telah memberikan waktu dan tempat pada kesempatan malam yang berbahagia ini untuk terselenggaranya kajian yang mulia ini. Demikian juga kepada teman-teman sebagai panitia dari kajian Majelis Ta'lim Ciawi yang juga menjadi wasilah pada kesempatan malam hari ini untuk terselenggaranya kajian di tempat yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, ya, tentunya di sini bukan kajian yang pertama, insya Allah, di mana masjid akan menjadi utama dan akan menjadi lebih berkah manakala masjid itu makmur dengan sholat berjamaah, makmur dengan ta'lim atau kajian, makmur dengan kegiatan-kegiatan amal saleh yang dilakukan oleh kaum muslimin terutama di tempat ini, dan merupakan amalan yang sangat agung bagi setiap mukmin, yaitu membangun masjid salah satunya. Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan rumah nanti di surga. Dan di antara bagian dari iman adalah imaratu al-masajid, yaitu memakmurkan masjid. Karena di dalam ayat Al-Quran dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, mereka adalah orang-orang beriman. Sebagai pengantar yang akan menjadi satu kegiatan rutin untuk kajian pekanan di masjid ini, itu setiap Senin malam atau setiap malam Senin, maka saya membawakan judul tentang urgensi ilmu syar'i. Bahasan ini mungkin sering dibahas oleh banyak ustadz, kiai, ajengan, ulama. Tetapi urgensi ilmu
dengan diulang-ulang kajiannya tetap memiliki makna yang berbeda dalam setiap majelisnya. Karena ilmu itu memang luas, maka dibahas setiap saat pun pasti akan memiliki aura dan perbedaan pembahasan. Di antara keutamaan ilmu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu begitu banyak. Di antara poin yang disebutkan Allah dalam Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencantumkan sejumlah binatang sebagai sejarah di dalam Quran. Hal itu karena berkaitan dengan ilmu. Jadi ada sejumlah binatang disebutkan dalam Quran dan dikisahkan Allah Ta'ala dalam Quran. Hal itu karena berkaitan dengan ilmu. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surah An-Naml, yaitu tentang kisah seekor burung yang bernama Hudhud. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan seekor burung yang namanya Hudhud di dalam Al-Qur'an dengan kisah dengan Nabi Sulaiman alaihi salam? Ya, burung Hudhud ini bukan burung yang besar badannya, tapi burung Hudhud, sepengetahuan saya, karena burung Hudhud dikenal di negeri Yaman berkaitan dengan kisah Ratu Saba. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam jadi Ratu Saba ada di Yaman, sedangkan Nabi Sulaiman ada di Palestina, ya, berada di Syam, Palestina. Maka Hudhud itu binatang kecil, ya tidak lebih besar dan tidak lebih kecil dari burung di kita dikenal dengan burung, kata orang Ciawi mah burung cangkurileng. Kalau bahasa Indonesianya burung apa? Ketilang, burung kutilang. Jadi tidak lebih besar dari itu, hanya saja mungkin berjamhul dan berbulu lebih indah dari burung kutilang. Tetapi kenapa Allah mengkisahkan burung Hudhud? Burung Hudhud dikisahkan di dalam Al-Quran karena ilmu, kejujurannya, keberaniannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kelebihan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menundukkan seluruh binatang, jin dan binatang-binatang, hewan-hewan. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairu fahum yuzaun. Dan telah ditundukkan kepada Nabi Sulaiman jin dan kabilah-kabilahnya. Jadi jin bisa disuruh oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian manusia dan burung-burung. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan perjalanan untuk berjihad dan mengumpulkan seluruh bala tentaranya dari kelompok jin, manusia dan burung, tiba-tiba di antara burung itu tiada, yaitu burung Hudhud. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin la u'adzibannahu adzaban syadida aw la adzbahannahu aw liyatiyanni bisultanin mubin
Famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun adim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Ala yasjudu lillah alladzi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Al-ayah. Jadi kita lihat Allah mengisahkan Hudhud. Seperti apa Hudhud itu? Hudhud ternyata tidak ada dalam pasukan. Dan Nabi SAW sebagai panglima perang, ya, jadi panglima perang kalau di kita mungkin ya Bapak Kapolri atau Bapak TNI. Itu melakukan pengecekan kepada seluruh pasukannya sampai burung-burung itu. Karena manajemen Nabi Sulaiman alaihissalam mengalahkan seluruh manajemen seluruh kepala negara yang ada di dunia hari ini. Mengalahkan seluruh orang-orang yang sekarang menjadi bupati, gubernur, atau menjadi ketua yayasan hari ini. Itu kalah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena mengecek seluruh jin, dicek mana yang tidak hadir, manusia dari pasukan Nabi Sulaiman dicek. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam mengecek seluruh pasukan dari bangsa burung. Ternyata tidak ada Hudhud. Lalu sebagai pemimpin yang memiliki otoriter, kekuasaan yang optimal, punya de facto dan de jure-nya gitu. Seorang panglima perang dan pemimpin negara yang begitu kuat. Maka dia menyampaikan proklamir yang begitu dahsyat. Aku akan hukum itu si Hudhud karena dia tidak hadir dalam pasukan. Imma aku akan siksa dengan siksaan yang keras, artinya dihukum dengan hukuman yang keras, atau aku sembelih, atau kalau dia punya alasan yang benar, ya aku akan maafkan. Dan ini seorang pemimpin yang bijak gitu. Jadi kalau Hudhud itu mengingatnya dengan kesengajaan, maka hukumannya disembelih. Tapi kalau mengingatnya di bawah itu, maka hukumannya dicambuk. Tapi kalau dia tidak hadir karena punya alasan, maka bisa dimaafkan. Ya demikian orang menjadi pemimpin atau jadi mudir sekolah, kepala sekolah atau apa saja. Ini dalam menerapkan hukuman seorang atasan kepada bawahan. Pamakatha ghairu ba'idin, maka tidak lama kemudian muncullah Hudhud. Seraya dia berkata kepada Nabi Sulaiman. Kalau tidak dikatakan songong memang begitu. Begitu beraninya itu Hudhud. Dia berkata, ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Wahai Sulaiman. Ya, kalau katakan jangan demikian, aku ini punya sesuatu yang aku tahu engkau tidak tahu. Dia mengatakan, aku tahu sesuatu yang engkau tidak tahu. Aku telah membawa berita dari negeri Saba. Jadi Hudhud ini fisiknya kuat. Karena sekitar 2000 km dari kota Palestina ke negeri Yaman. Ya, dikatakan di sekitar kota-kota Ib ke sana gitu ya. Itu bagian dari peninggalan Ratu Saba yang ada di negeri Yaman. Dan itu bolak-balik berarti 4000 km terbang. Maka Hudhud mengalahkan antum yang fisiknya lemah-lemah hari ini. Yang antum mau jihad tapi lemah gitu. Tapi Hudhud itu fisiknya kuat ya. Ya kalau kita ingin mempertahankan NKRI kan harus kuat fisiknya. Harus melebihi kekuatan Hudhud. Hudhud terbang. Ya, terbangnya apa? Bolak-balik bawa berita.
Kemudian syaja'ah, rujulah, dia berani di hadapan presiden kalau hari ini. Ahadtu bima lam tuhit bihi, katanya. Aku tahu sesuatu yang engkau tidak tahu. Ya, kalau sekarang ada seorang prajurit tantama bicara sama panglima, aku tahu intelijen yang kamu tidak tahu. Boleh nggak? Mungkin boleh. Nabi Sulaiman tidak marah, dibilang begitu, ini pemimpin yang bijak. Dia mendengar. Tapi Hudhud bukan juga seperti kita hari ini berita hoak, enggak, beritanya nyata. Dia mengatakan, waji'tuka min sabain binaba'i yaqin. Kata dia, aku datang dari negeri Saba binaba'i yaqin, satu berita yang otentik, satu berita yang nyata, yang tidak mengandung dusta di dalamnya. Kemudian lihatlah keintelekan Hudhud dibandingkan dengan orang-orang sekarang yang memiliki gelar profesor doktor. Apa kata dia? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Jadi Hudhud itu tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Dia mengatakan, aku mendapatkan dalam ayat sebelumnya, aku mendapatkan seorang wanita yang berkuasa dan dia memiliki kekuasaan yang sangat mewah. Dia memiliki singgasana yang sangat agung. Tapi sayang, kata Hudhud, dia menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Lalu Hudhud juga berargumentasi, argumentasinya begitu kuat. Siapa katanya yang layak disembah? Siapa yang layak diminta? Siapa yang layak kita meminta doa kepadanya? Yaitu zat yang mengeluarkan segala sesuatu dari langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan mengetahui perkara yang nampak. Dialah Allah pemilik arasy yang agung. Nah, sekarang tanya umat Islam yang aku syahadatain, pintar mana dengan Hudhud? Ya, mungkin hari ini dikatakan banyak yang orang ngaku muslim tapi di bawah Hudhud. Karena Hudhud tahu tentang kewajiban bertauhid dan tahu larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hudhud ini bicaranya jujur, enggak seperti kita hari ini bawa berita hoak gitu kan. Tapi Hudhud itu jujur. Kemudian lihat pada ayat yang berikutnya. Kata Nabi Sulaiman, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Nanti dulu wahai Hudhud gitu. Saya tidak percaya 100%. Ini seorang pemimpin yang bijak. Jadi tidak setiap berita dari bawahannya diterima. Enggak, Hudhud membawa berita dan Nabi Sulaiman mengecek kebenaran beritanya. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Nanti dulu. Saya akan mengecek tentang kebenaran kamu. Idhab bi kitabi hadza fa'alqi ilaihim tsumma tawalla anhum fandur madza yarji'un. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam itu berkata, coba bawa tulisanku ini, bawa oleh kamu ke Ratu Saba. Lalu Hudhud ini dikasih tata krama, adab, kasihkan katanya. Dan kamu terbang dulu, lihat dari kejauhan apa yang akan dilakukan oleh Ratu Saba. Ternyata Ratu Saba itu berkata, qalat ya ayyuhal muluku inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman alaihi salam menyampaikan satu tulisan ajakan masuk Islam kepada Ratu Saba dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Itu Ratu Saba memuji kepada surat Nabi Sulaiman, yaitu dikatakan kitabun karim. Innahu min Sulaimana,
Sesungguhnya itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bertuliskan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kisah. Sesungguhnya dalam kisah ini begitu banyak faidah yang bisa kita ambil. Tapi kita berkaitan dengan judul keutamaan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan seekor burung di dalam Al-Qur'an, yaitu burung hudhud, karena disertai ilmu. Jadi binatang saja diabadikan sejarahnya di dalam Al-Qur'an karena burung ini dianugerahi ilmu oleh Allah taala, memiliki ilmu. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau seorang mukmin, seorang manusia memiliki ilmu, maka akan lebih mulia ketimbang burung yang tadi. Jadi ini adalah contoh yang pertama dalam Quran. Ya. Contoh yang kedua, Quran dan hadis ini digabungkan, yaitu Allah Ta'ala mengabadikan kisah seekor anjing. Satu kisah yang ada dalam surah Al-Kahfi. Allah mengkisahkan ya, Ashabul Kahfi dengan seekor anjing. Kenapa seekor anjing? Yang kita sebagai orang mukmin meyakini tentang anjing. Satu, anjing itu najis. Menurut madhab Syafi'iyah dan ulama Syafi'iyah, anjing semuanya najis. Kulitnya, bulunya, keringatnya, air liurnya, kencingnya, kotorannya najis. Dan itu pendapat yang rajih bahwa anjing semuanya najis. Ya. Tetapi Allah menceritakan seekor anjing dalam Quran, yaitu dalam surah Al-Kahfi. Allah mengkisahkan anjing. Wa kalbuhum basitatun dira'aihi bil wasid. Lawi tala'ta alaihim lawalaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Dikisahkan bahwa Ashabul Kahfi ada di gua Kahfi. Saya terjemahkan pakai bahasa Sunda supaya lebih paham ya. Kemudian anjing itu cumpagug. Sebab bahasa Indonesianya rada hese itu. Si anjing itu cumpagug. Di mana? Di pintu gua. Sambil menjulurkan lidahnya. Setiap orang yang akan masuk ke gua itu merasa takut dengan anjing itu, sehingga tidak jadi masuk dan tidak diketahui bahwa di situ ada Ashabul Kahfi yang disebutkan dalam Quran lebih dari 300 tahun berada di itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang anjing itu? Ya, karena anjing itu menjadi teman orang soleh gitu. Menjadi teman menurut satu dikatakan yaitu untuk 8 pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi kenapa anjing ini dikisahkan Allah dan diabadikan kisahnya? Karena anjing ini menjadi penolong, pembela, teman, penjaga orang-orang soleh. Maka Allah mengabadikannya. Di dalam hadis ada larangan kita memelihara anjing. Di dalam hadis dikatakan manik tana'a kalban ghairu kalbil masyiyah intaqasa amaluhu kullu yaumin qirat. Sing saha jalma anu ngurus anjing di imahna, bukan anjing penjaga, bukan anjing pemburu, maka akan berkurang amalnya setiap hari 1 qirat. Jadi ini dilarang kita anjing jadi satu kenikmatan kita di rumah. Ya, dilarang. Tapi ada anjing
yang menjadikan bagian kebutuhan manusia dan punya hukum tersendiri. Qala Nabi sallam, "Idza arsalta kalban muallama." Jika kamu melepas anjing muallam, anjing yang dididik, anjing pemburu, dan engkau menyebutkan bismillah ketika melepas anjing itu, bismillah, dilepaskan taeta anjing. Kemudian apabila dia menerkam rusa, menerkam kancil, atau apa saja merupakan binatang buruan, dan dia tidak memakannya, maka halal bagi kita buruan itu. Tapi bukan anjing kotoran, istilahnya bukan, anjing muallam. Nabi SAW membedakan hukum pada terkaman seekor anjing menjadi halal hukumnya walaupun kita tidak sempat menyembelihnya. Kenapa? Karena ada rebel ilmunya, kalbul muallam. Idza arsalta kalban muallam. Jadi anjing pemburu. Beda. Kenapa? Anjing yang dilebeli dengan ilmu. Hadis dan ayat tadi menunjukkan bahwa ketika anjing itu dengan orang soleh punya kedudukan, maka apalagi kalau antum menjadi pendukung orang soleh, pendukung ulama, pendukung orang alim. Ya termasuk seperti hari ini, antum membuat majelis ini, berarti antum membunuhkan bagiannya. Jika anjing saja memiliki derajat ketika disertai dengan ilmu, maka secara otomatis jika kita memiliki ilmu, maka demikian juga akan memiliki derajat yang mulia melebihi derajat apa? Anjing. Kenapa? Karena ilmu. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam ayat Al-Qur'an tentang seseorang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai panglima perang dari satu kaum yang mereka telah lama ditindas dengan satu kekuasaan, yaitu Bani Israel, didolimi, teraniaya oleh kaum Jalut. Lalu mereka meminta kepada Nabi yang diutus kepada mereka, ib'ats lana. Mereka mengatakan, coba utus kepada kami seorang pemimpin yang bisa membawa kami untuk lepas dari kekuasaan mereka. Idh qalu lin nabi lahum ib'ats lana malika nuqatil fi sabilillah. Jadi Bani Israel ini datang kepada nabinya. Mereka mengatakan, coba utus untuk kami seorang pemimpin yang bisa memimpin kami dalam peperangan di jalan Allah. Kemudian nabinya berkata, membacakan wahyu Allah, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kalau dibahasakan yang biasa, apa benar kalian akan berperang? Saya menyangka kalau diwajibkan kepada kalian perang, kalian tidak akan perang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Ya bagaimana tidak, katanya, kami telah terusir, teraniaya anak dan keturunan kami. Kemudian wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha istafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Nah, lihat potongan kisah ini.
Maka Nabi mereka mengatakan sesungguhnya Allah telah mengutus Talut sebagai pemimpin kalian. Nah, tapi ini lagi-lagi orang Bani Israel itu begitu. Maka mereka mengatakan, kok bisa katanya bukan orang kami yang jadi pemimpin. Talut itu tidak punya silsilah kekuasaan dan Talut itu tidak punya harta banyak. Maka dijelaskan sesungguhnya Allah telah memilih Talut sebagai raja, sebagai panglima. Alasannya dua, bastatan fil ilmi wal jismi, karena luas ilmunya dan kuat fisiknya. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa garis keturunan bukan jaminan untuk jadi pemimpin. Dan kepemilikan harta bukan syarat untuk jadi pemimpin. Jadi pemimpin adalah luas ilmunya, jadi kompetensinya adalah ilmu. Kemudian apa? Fisiknya kuat. Karena dia akan memimpin pasukan perang, harus mampu menenteng senjata, fisiknya kuat. Ya, tidak mungkin kan orang yang fisiknya lemah, dia akan bisa membentangkan apa? Anak panah, gitu kan? Membawa senjata kalashnikov AK, ya, itu tidak mungkin dia. Ketika bergerak mungkin badannya apa jatuh. Gitu. Tapi bastatan fil ilmi wal jismi, fisiknya kuat dan ilmunya apa? Ilmunya luas. Nah ini Allah Taala mengkisahkan tentang ilmu. Pada poin yang ketiga. Jadi Allah mengkisahkan seorang yang menjadi panglima bukan karena garis keturunannya pemimpin dan bukan garis keturunannya adalah orang yang punya harta, tapi yang punya ilmu dan kuat fisiknya. Yang keempat, ini contoh aja terakhir. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang ilmu dan berbicara tentang urgensi ilmu. Allah menjelaskan pada ayat yang populer dibacakan oleh banyak kiai, ustadz, ajengan, surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Bahwa dalam ayat ini menjelaskan derajat seseorang, kemuliaannya seukuran ilmu. Jadi derajat manusia di dunia ataupun di akhirat seukuran ilmunya. Ilmu apa? Ilmu syar'i tentunya. Ilmu bi kitabillah wal ilmu bi sunnati Rasulillah, yaitu ilmu kepada Al-Qur'an dan ilmu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jelas. Nah, bagaimana ilmu mengangkat derajat? Perhatikan sebuah hadis. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakibi lailatal badari. Fadlul alimi alal abidi kafadli qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Perumpamaan orang berilmu dengan ahli ibadah, bukan orang maksiat ya, dibandingkannya dengan orang yang suka ibadah, menjaga sholat malam, menjaga puasa sunnah, adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jadi bukan orang berilmu dibandingkan dengan ahlu maksiat, enggak, dengan orang soleh lagi, tapi dari awamnya kaum muslimin, yaitu orang-orang yang suka menjaga sholat malam, menjaga puasa sunnah, bahkan puasa Daud. Maka Nabi SAW membandingkan keutamaan mereka adalah seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Jadi malam ke-13, malam ke-14, malam ke-15 itu kalau udah muncul maka bintang-bintang itu akan kalah cahayanya. Maka ini dibandingkan orang yang berilmu dengan orang awam, orang muslim yang ahli ibadah, begitu jauh. Nah, bagaimana? Ya, kita kupas sedikit di sini. Kalau ditakdirkan antum
dengan seorang ulama wudu dengan wudu yang sesuai dengan sunnah. Ya, saya berikan contoh wudu yang sesuai dengan sunnah yang secara sempurna apa? Pertama, baca bismillah. Kedua, bersiwak, gosok gigi. Ketiga, mencuci telapak tangan 3 kali. Keempat, berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Kelima, mencuci wajah. Kemudian mensela-sela jenggot bagi yang punya jenggot 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang kanan 3 kali sampai siku dan mensela-sela jari-jarinya dan menggosok hastanya. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kemudian dia berwudu, seterusnya mengusap kepala dari bagian depan, kemudian ke belakang, dibalikan lagi ke depan, kemudian dimasukkan jari-jarinya ke dalam telinganya dan ibu jarinya mengusap begini. Maka ini sesempurna mengusap kepala. Ya. 1 kali. Kemudian mencuci kaki kanan 3 kali, mensela-sela jari-jarinya, menggosoknya 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Kemudian setelah itu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ditambah ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa seperti kafaratul majlis. Maka ini wudu sempurna. Tapi apakah akan sama pahala walaupun prakteknya sama? Maka jawabannya tidak sama. Antara wudunya orang awam dengan wudunya orang alim. Dari sisi apa? Wudunya orang awam, cek ustad. Dipraktekkan ku ustad 5 menit, antum bisa wudu sesuai dengan sunnah. Tapi antum akan tengotek tak heula dalil nanti mana gitu kan? Titah wudu dalilna mana? Teu apal surah An-Nisa ayat 42 atau surah Al-Maidah ayat 6. Mana dalilnya menyebutkan baca bismillah? Teu apal, pokoknya cek ustad kamari kudu baca bismillah. Ari ustad makan dengan heula dhaif teu hadisnya, sahih teu di mana ayatna, diteliti jeung sanad-sanadna gawena beda. Makanya pahalanya akan beda dengan sekedar antum kata ustad wudu seperti ini. Walaupun sama-sama sunnah, alhamdulillah gitu kan. Tapi beda dengan orang alim. Dia melakukan penelahan dulu yang memiliki pahala dengan sebabnya. Ditelaah lagi, apakah berkumur-kumur mengisap air ke hidung wajib atau enggak? Mana dalilnya? Bahkan dicari kaidah usul fikihnya, ala supil amril wujub. Asal dalam perintah adalah wajib. Mencari kaidah usul fikihnya. Ada yang mengatakan berkumur-kumur mengisap air ke hidung tidak wajib. Kenapa? Sebab tidak dicantumkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Jadi beda. Ini yang dikatakan padul alimi alal abid. Keutamaan yang berilmu dengan apa? Ahli ibadah. Apalagi dari sisi kalau antum berwudu meninggal dunia, pahala wudu antum selesai pahalanya. Tapi orang alim ia mengajarkan banyak orang berwudu, dia meninggal dunia, sejumlah orang yang masih hidup dan dia tahu wudunya karena ustadz itu, maka akan mengarirkan pahala kepada dia yang tidak akan pernah terputus. Dan itulah keutamaan ilmu syar'i. Ya, maka setiap orang harus punya keinginan untuk paham ilmu syar'i. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh tadi 4. Ya. Kalau kita ungkap lembaran-lembaran dan lisan itu tidak akan habis untuk menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Tapi waktu yang kita miliki ya akan dijelaskan di lain tempat dan waktu. Ini keutamaan ilmu. Bahkan saya sering menjelaskan bagaimana ilmu mengangkat derajat. Saya cukup sering memberikan contoh dengan 1 gelas air ini.
Semua penduduk bumi bisa dibedakan pahalanya dari satu gelas air ini. Ada orang minum tidak punya tujuan, hanya menghilangkan haus saja. Tidak punya adab kanan atau kiri, nggak peduli. Panas atau dingin, ditiup atau bagaimana, tidak peduli. Maka tidak ada apa-apa dengan air minum yang dia teguk. Bahkan dia bersyarikat dengan iblis laknatullah, karena dia tidak baca bismillah. Tapi orang mukmin, dia minum untuk apa? Untuk taqarrub kepada Allah, menghilangkan rasa haus, untuk fisik saya kuat, supaya nanti bisa kajian, supaya saya nanti bisa ngisi, nginum dulu umpamanya, kan itu. Seteguk air sangat berharga. Orang akan baca Quran, supaya baca Qurannya sedikit merdu, minum dulu, maka dengan minumnya dapat pahala. Beda dengan orang minum untuk mengucapkan kalimat maksiat, maka beda. Berarti ditulis satu pahala ya. Pegang dengan tangan kanan, dihitung 2 pahala. Meneguk dimulai dengan bismillah, ditulis 3 pahala. Jika airnya panas, dia tidak meniupnya, ditulis 4 pahala. Jika setelah minum dia mengatakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dihitung 5 pahala. Setiap gelas, kalau antum setiap hari minum berapa kali? Kalau minum 10 kali, kalikan 5, berarti 50 pahala setiap hari. Dengan tegukan-tegukan air itu kita diangkat derajatnya nanti yaumul qiyamah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu kepada agama Allah. Nah, ini keutamaan ilmu. Jadi renungan yang sangat berharga bagi setiap mukmin. Makanya para ulama dulu mengatakan kana majlisu malik khairu minad dunya wa ma fiha. Majelis Malik itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadir pada majelis Imam Malik berapa? 70.000 orang. Dulu, bukan sekarang. Sekarang yang dihadiri 70.000 orang apa? Konser musik. Bukan membacakan kitab Al-Muwatta. Imam Malik membacakan kitab Al-Muwatta, dihadiri 70.000 muslim, kaum muslimin di hari itu. Sehingga ada mustamli. Tahu gak mustamli dalam ilmu mustalah hadis? Sebab dulu nggak ada mikrofon gitu. Qolah hadasana, qolah hadasana, qolah hadasana. Nupikeun ka ditu sabaraha urang menyebutkan qolah hadasana nah gitu. Kenapa? Karena belum ada mikrofon itu. Itu keunikan di zaman-zaman dulu tentang ilmu. Nah, kemudian setelah kita memahami sekilas tentang keutamaan ilmu dan urgensi ilmu dalam kehidupan kita, saya ingin menyampaikan poin penting tentang ilmu. Pertanyaan setelahnya, bagaimana orang mukmin mencari ilmu? Dan ilmu mana yang paling urgen dalam kehidupan kita? Ilmu tentunya, ketika Allah menyebutkan pujian tentang ilmu, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia, pencarinya dan pemiliknya terpuji manakala ilmu itu sebagai wasilah untuk taat kepada Allah, sebagai wasilah untuk ibadah kepada Allah. Semua ilmu akan jadi manfaat. Tapi kita berbicara ilmu syar'i. Apa sih yang paling urgen bagi antum untuk diketahui? Saya akan sebutkan secara sepintas. Yang pertama, ma'rifatu kalimatul la ilaha illallah. Setiap mukmin wajib mengetahui tentang makna kalimat la ilaha illallah. Al-Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala itu menukil ijma' bahwa yang pertama diwajibkan kepada setiap manusia mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Lalu apa yang antum harus tahu tentang kalimat la ilaha illallah?
5 poin penting. Artinya keislaman seseorang tidak akan sempurna dan tidak dianggap benar sehingga memahami 5 poin penting dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Yang pertama, ma'rifatu ma'naha, mengerti akan maknanya. Yang kedua adalah ma'rifatu arkaniha, memahami tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga adalah ma'rifatu syurutiha, mengerti akan syarat-syarat la ilaha illallah. Yang keempat adalah ma'rifatu muqtadaha, mengetahui tentang konsekuensi dan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Yang kelima adalah ma'rifatu nawaqidiha, mengetahui pembatalnya. Seorang mukmin tidak dikatakan mukmin yang sebenarnya dan muslim yang sebenarnya sehingga ia memahami kalimat la ilaha illallah dengan 5 tahapan ini gitu. Tekaci gitu ya, ngaku muslim lamun teu paham ieu gitu. Bahkan semua keilmuan selain keilmuan ini itu tidak bermanfaat sehingga orang paham ini dulu gitu. Maka Nabi SAW mengatakan umirtu an uqatilan nas asyhadu la ilaha illallah. Ya. Paham kepada maknanya. Maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Rukunnya ada 2, an-nafi wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan dan mengingkari seluruh sembahan selain Allah dan menetapkan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itu 2 rukun. Syaratnya ada 7. Al-ilmu, al-yaqin, al-inqiyad, al-qabul, ya. Al-ikhlas, al-mahabbah. Ini disebutkan syarat la ilaha illallah. Tapi bukan makomnya kita bahas semua ya, isyarat saja. Konsekuensinya apa? Yang keempatnya al-wala wal bara, adanya loyalitas dan adanya kita menjauh dari setiap yang disembah selain Allah. Yang kelima pembatalnya. Kan para bapak juga tahu pembatal wudu, tahu pembatal salat. Ari pembatal wudu apal, ari pembatal la ilaha teu tahu, maka berbahaya. Harus tahu ya. Jadi ini adalah ilmu yang harus kita tahu. Jadi makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ilmu yang sangat penting bagi setiap mukmin, ilmu usul akidah ahli sunnah. Jadi tidak boleh kita mengaku ahli sunnah tetapi tidak tahu usul akidah ahli sunnah. Imam Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, as-sunnatu asyaratun faman kunna fihi faqad istakmala sunnah wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Isbatul qadari, taqdim Abi Bakrin wa Umar, al-iman qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Isbatul al-ba'thi, isbatul adabil qabri, isbatul haudi, isbatul al-mizan, isbatul sirat ila akhirih. Kata Sufyan ibnu Uyainah, sunnah itu ada 10. Maksudnya siapa yang mengaku sunni, pahamilah di antaranya 10 poin yang merupakan akidah ahli sunnah. Tong wani-wani ngaku ahli sunnah lamun teu ngarti kana 10 poin ieu. Paman taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Apa katanya? Isbatul qadari, beriman kepada takdir. Karena ada yang menyimpang dalam masalah takdir 2 kelompok, qadariyah dan jabariyah gitu. Nah, mungkin nanti dijabarkan. Ini contoh aja dulu. Takdimu Abu Bakrin wa Umar, mendahulukan kedudukan Abu Bakar dan Umar. Siapa yang mendahulukan keutamaan Ali dari Abu Bakar bukan ahli sunnah. Sebab ahli sunnah sepakat Abu Bakar lebih mulia dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kita meyakini Ali mulia, ahlul bait, dan setiap mukmin wajib mencintainya. Tapi Abu Bakar adalah lebih mulia dari yang lainnya. Meyakini akan kebenaran kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Ini bertentangan dengan kaum Khawarij, bertentangan dengan kaum Murji'ah. Jadi kalau ngaku sunni, paham ini tentang masalah iman.
Al-Quran kalamullah, mengatakan Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Quran makhluk bukan Sunni, tapi dia kaum Jahmiyah atau Mu'tazilah. Sunni mengatakan Quran kalamullah. Isbatul adabil qabri wa naimiha, menetapkan keimanan kepada adab kubur dan nikmat kubur. Siapa yang mengatakan tidak ada adab kubur, ini bukan Sunni, namanya Mu'tazilah, Jahmiyah. Beriman kepada hari kebangkitan, masuk di dalamnya iman kepada adanya timbangan di Arasatil Qiyamah, adanya telaga di Arasatil Qiyamah, iman kepada jembatan yang ada di Arasatil Qiyamah di atas neraka yang dinamakan Sirat. Nah, ini poin-poin penting katanya. Dalam arti antum saya mengaku muslim dan mengaku sunni, maka wajib belajar pokok-pokok akidah ahli sunnah. Dituntut kita itu belajar. Ya, nggak bisa dijelaskan semua hari ini, tapi pokok-pokoknya. Kemudian setelah itu apa? Ma'rifatul halali wal haram, mengenal haram, halal. Orang mukmin harus tahu berzina itu haram, mencuri itu haram, khamr itu haram, riba itu haram, ya, membunuh itu haram, memakan harta anak yatim itu haram, durhaka kepada orang tua adalah haram, menggibah adalah haram, adu domba adalah haram. Tahu tentang haram. Seorang mukmin wajib mengetahui halal haram. Kemudian setelahnya apa? Ma'rifatul awamir wa nawahi, mengetahui perintah dan larangan. Tahu salat itu wajib, tahu zakat itu wajib, tahu puasa itu wajib, tahu haji itu wajib. Seorang wanita tahu berjilbab itu adalah apa? Wajib. Jadi belajar halal haram wajib, ya, dan yang dilarang kita tahu. Semua orang mukmin bertahap, dia harus tahu ya, apa yang dilarang Allah gitu. Poin-poin sab'ul mubiqat. Makanya Imam Ad-Dhahabi menyusun kitab Al-Kabair itu kan. Lebih dari 170 sekian tentang dosa-dosa besar dimuat oleh Imam Dhahabi dengan dalil dari Quran dan Sunnah. Ya. Bahkan para ulama menyusun kitab Al-Awamir wal Manhiyat, kitab perintah-perintah dan kitab larangan-larangan. Kemudian antara yang sangat penting bagi setiap mukmin mengetahui akhlakul karimah, mengetahui tentang budi pekerti, akhlak, ya, bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana guru kepada muridnya, akhlak dengan sesama dijelaskan dalam Quran, dalam hadis, ya. Innaka la'ala khuluqin azim. Jadi orang mukmin harus sesama mempelajari ini. Ya. Dan poin yang sangat penting setelah itu, dan ini tambahan keutamaan bagi setiap mukmin, ma'rifatul hikmah, yaitu mengetahui hikmah dari syariat-syariat Allah. Ya, sebab ini yang akan menguatkan orang mukmin itu kuat imannya dalam melaksanakan syariat Islam. Faham ya hukum-hukum Allah dengan sempurna. Ya. Saya akan mengakhiri kajian ini dengan beberapa contoh kasus dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Kenapa banyak orang muslim kita itu tidak melaksanakan agamanya? Karena ilmu kepada agamanya dangkal. Kenapa banyak orang mukmin, bahkan mungkin sekarang dinamakan tokoh-tokoh yang dianggap tokoh Islam, ya, memprediksi orang yang berajal Islam itu takut nanti akan radikal umpamanya. Hal itu disebabkan ketidaktahuan tentang Islam. Ketidaktahuan tentang Islam. Sebab kalau Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu udah meletakkan kaidah la doror wala diror.
dalam Islam itu tidak ada madarat, dan dalam Islam itu melarang melakukan sesuatu yang memadaratkan. Itu kaidah kecil. Saya tadi baru membahas di Majalengka 10 wasiat Allah kepada hambanya, yaitu yang tercantum dalam surah Al-An'am ayat 151, 152, 153. 10 wasiat Allah. Kalau kita perhatikan, ini sebagai penutup, 10 wasiat Allah dalam surah Al-An'am. Apa saja 10 wasiat itu? 1. Larangan syirik. 2. Perintah berbakti kepada 2 orang tua. 3. Larangan membunuh anak. 3. Keempat, larangan berbuat fahisyah. Seperti apa? Berzina, mencuri, minum khamr, riba. Kemudian yang kelima, larangan membunuh. Itu pada ayat 151-nya. 5 wasiat Allah. Pada ayat yang kedua Allah menyebutkan 4 wasiat, yaitu larangan memakan harta anak yatim, kemudian perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Ketiga, perintah bersikap adil dalam berucap, bersikap, menghukum, dan perintah untuk menunaikan janji kepada Allah. 9 wasiat. Pada ayat yang terakhir apa? Wasiat agar mengikuti jalan Shiratal Mustaqim dan berpaling dari setiap jalan kesesatan. 10 wasiat Allah. 10 wasiat ini adalah berkaitan dengan sistem rambu-rambu untuk menciptakan kedamaian, ketentraman di muka bumi ini. Ada yang sifatnya ijtimaiyah, sifatnya kemasyarakatan, ada yang sifatnya ekonomi, ada yang sifatnya menjaga hukuk manusia, hak asasi manusia, terdapat dalam 10 wasiat itu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dari 10 poin itu, yang bisa dikatakan itu langsung kepada Allah, yaitu kata-kata wala tusyriku billah wa an hadza sirati mustaqima. Sementara 8 nasihat untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ayat ini ngasih tahu, Pak, supaya para bapak, para ibu ulah cangcaya jeung ulah sieun, lamun budak hafal Al-Qur'an dan paham Quran, pasti menjamin kedamaian untuk bangsa ini. Jamin ya. Harus yakin. Yang tidak yakin bukan muslim. Catat dengan tinta emas omongan saya. Jadi yang tidak yakin, siapa yang melaksanakan Quran tidak akan memberikan kedamaian bagi negara ini dan tidak bisa menjaga NKRI terhadap negara ini, maka dia adalah bukan orang beriman. Kenapa? Salatnya orang mukmin akan menyebabkan berkahnya rizki. Sebab seluruh profesor doktor yang akan menjadi tim ekonomi bangsa ini itu tidak akan bisa keluar dari semua problem ekonomi bangsa ini kecuali kalau penduduk bumi ini adalah beriman kepada Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, berbakti kepada 2 orang tua, meninggalkan semua maksiat. Dan ini ilmu yang harus kita tahu. Ya, bagaimana antum saja masih ragu melaksanakan Islam? Ya, bagaimana mungkin? Itu jelas-jelas sekali. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi jelas ya bahwa Quran ini akan menciptakan kedamaian, ketentraman. Orang yang melaksanakan Quran. Karena jalan manusia itu hanya 2 di muka bumi ini. Jalannya Allah melalui para nabinya, yang itu akan menciptakan kedamaian, ketentraman dunia akhirat, dan jalan iblis syaitan laknatullah yang akan menciptakan kerusakan bumi dan kecelakaan nanti yaumal kiamah. Karena jalan cuma 2. Itu yang wajib dipahami oleh setiap mukmin.
dan kita harus mengetahui agama ini dengan sebenarnya. Nah, kalau ada orang-orang yang melakukan penyimpangan ketika dia menisbatkan kepada Islam, maka berarti pemahamannya yang tidak benar. Semua itu yang harus apa? Diedukasi. Nah, sebab begini, sekedar contoh saja. Kalau ditakdirkan ada orang yang hafal Al-Quran, tapi dia melakukan kekerasan, bahkan mungkin jadi termasuk dalam terorisme. Ada orang yang hafal Al-Quran, maka yang disalahkannya bukan orang tentang Qurannya, tapi diteliti adalah pemahaman dia kepada Al-Quran dan bagaimana dia melaksanakan Al-Quran. Sebab tidak mungkin kalau sekarang ada anggota KPK yang menyimpang dari aturannya, apakah kita harus membubarkan KPK? Kalau ada bagian dari institusi di negara ini berkaitan dengan apa? Contohnya apa? Sekarang orang jadi hakim melanggar. Apa kita akan mengatakan masyarakat Indonesia hilangkan itu konstitusi kehakiman karena telah menyimpang? Atau yang diedukasi adalah orang yang menyimpangnya? Maka di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semua orang mukmin itu harus cerdas ketika kita berbicara tentang agamanya. Karena agama telah memberikan rambu-rambu bagi kita semua, dan itu adalah ilmu yang akan mengangkat setiap derajat mukmin. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.